Ya baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriana Dewi, NPM 22502124, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1C. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah konsep dasar PKN SD dan laboratorium ke-SD-an mengenai tentang semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara. Yang pertama di sini ada patriotisme. Patriotisme sendiri berasal dari kata patriot dan isme, yang artinya ialah sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan. Patriotisme sendiri ialah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Nah, maksudnya di sini ialah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat untuk kemerdekaan, kemajuan, dan kemakmuran bangsa. Lalu, yang selanjutnya, dalam perspektif Pancasila, semua komponen bangsa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi patriot bangsa. Potensi itu ada dalam jiwanya. Potensi itu akan menjadi sikap dan perilaku patriotik manakala dibina dan dikembangkan. Potensi itu ada di dalam jiwanya. Maksudnya ialah setiap manusia mempunyai kemampuan, dan kemampuan yang dimiliki setiap manusia itu tentunya berbeda. Dan setiap kemampuan manusia itu pasti melekat pada jiwa setiap manusia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini, salah satu wujud pembinaan dan pengembangan yang terbaik ialah pendidikan. Yang dimaksud pendidikan di sini ialah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin atau karakter, pikiran, intelek, dan daya tubuh anak, untuk memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan selaras dengan dunianya. Mungkin akhir-akhir ini banyak pihak mencermati bahwa semangat patriotik komponen bangsa di tingkat elit maupun akar rumput cenderung melemah. Nah, indikator melemahnya itu ialah lemahnya kesadaran bela negara dan minimnya pemahaman serta penghayatan nasionalisme. Wah, sangat disayangkan sekali ya. Lalu selanjutnya yang di sini ialah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini ialah perasaan bangga dan juga ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan bangga tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai macam gangguan dan juga ancaman. Nah, nilai-nilai Pancasila sendiri bersumber pada agama Islam. Secara nyata mengajarkan agar setiap muslim cinta pada tanah airnya. Pancasila juga mewajibkan setiap komponen bangsa mencintai tanah airnya sebagai bukti manusia yang beriman, bertakwa, dan beradab. Mengapa demikian? Ya karena hubul watan minal iman, ialah cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, sikap cinta tanah air yang bisa dilakukan oleh generasi milenial sekarang ialah ada 3 contoh. Yang pertama, bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Nah, produk asli buatan Indonesia itu contohnya apa sih? Nah, contohnya itu batik. Batik itu berasal dari Indonesia. Nah, yang kedua itu tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Lalu yang ketiga itu taat lalu lintas saat berkendara di jalanan. Nah, di sini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya suatu bangsa tidak cinta tanah airnya, maka hancurlah, terpuruklah negara itu. Sebaliknya, bila suatu bangsa cinta tanah airnya, maka jayalah negeri itu. Maka dari itu, demi terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang artinya negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bela negara, bukti kecintaan kepada tanah air itu mesti dilakukan secara serius, bijak, dan berkesinambungan. Nah, lalu di sini ada bela negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara itu ialah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nah, bela negara itu pasti berkaitan dengan nasionalisme. Nah, perihal nasionalisme, Bung Karno pada tahun 1945 pernah mengistilahkannya dengan kebangsaan, yang diusulkannya pada pidato tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI dan dipandang sangat penting bagi kehidupan bernegara.
Kata Bung Karno begini, kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Kebangsaan yang dianjurkan itu bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan pula kebangsaan yang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, bukan pula kebangsaan yang meremehkan bangsa lain, akan tetapi kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa, yakni persaudaraan dunia. Nah, pada ranah konstitusi, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, ialah menjelaskan bahwa ada hukum dasar tertulis yang mewajibkan setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada juga pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, ialah tentang pertahanan negara yang dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Lantas muncul persoalan, bagaimana negara menyiapkan patriot-patriot bangsa yang setiap saat siap sedia membela negara? Bagaimana ya? Nah, jawabannya ialah perlu adanya wajib militer atau program bela negara ataupun program-program lainnya. Nah, dalam pandangan T.B. Hasanuddin tahun 2014, justru yang paling penting dilakukan ialah penumbuhan kesadaran bela negara melalui pendidikan pada setiap jenjangnya, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, lalu di sini, apabila pendapat T.B. Hasanuddin tentang bela negara dan pendapat Bung Karno tentang kebangsaan dikolaborasikan secara kritis, maka akan memperoleh beberapa catatan penting, yakni yang pertama, Pancasila. Pancasila ini merupakan hal penting, yang dimana agar karakter bela negara dan rasa kebangsaan dapat tumbuh secara alami. Bukan atas dasar paksaan ya, berwawasan kebangsaan Indonesia bukan copy-paste konsep negara lain, bukan pula individual liberalistik, atau berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok. Nah, patut diincapi bahwa pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan itu ialah sebagai konsep, sebagai proses, maupun sebagai produk. Bukanlah bebas nilai, melainkan syarat nilai, atau value loaded, yang tidak lain ukurannya berupa dasar falsafah negara. Nah, disitulah komitmen setiap komponen bangsa dalam berpancasila amat penting dan perlu dimantapkan. Dan selanjutnya, pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan merupakan derivat dari pandangan hidup dan dasar falsafah negara yang dianutnya, yang berkaitan erat dengan pilihan politik atau political choice, yang dimana artinya akan sangat mungkin terjadi pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan yang diselenggarakan oleh satu rezim kekuasaan menjadi berbeda dengan yang diselenggarakan oleh rezim lain. Bahkan sangat mungkin dan sah ketika negara ini memutuskan sistem pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan berbeda dengan negara lain. Itu menurut Sujito pada tahun 2011. Lalu yang selanjutnya ialah fokus pendidikan bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan adalah tumbuhnya karakter patriotik, atau karakter itu bahasa latinnya character, yang artinya mengukir corak yang tetap dan tidak terhapuskan. Karakter itu menjadi tanda pembeda yang bersifat tetap antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dasar dari karakter adalah bekal hidup atau bakat yang melekat pada kodrat biologisnya. Dasar karakter ini akan berkembang manakala bersentuhan dengan ajar, yakni pendidikan yang berlangsung sejak manusia masih dalam kandungan ibunya hingga akil balik. Bung Karno juga pada tahun 1945 menyebut bahwa rakyat Indonesia ialah sebagai rakyat gotong royong. Kenapa demikian? Ya karena karakter bangsa dan kunci keberhasilan bela negara yang menjadikan pendidikan karakter patriotik perlu didukung dan dikelola dalam semangat gotong royong. Lalu yang selanjutnya, pandangan hidup, nilai-nilai, dan norma-norma itu merupakan bagian dari falsafah negara. Pendidikan, nilai-nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan merupakan bagian integral atau yang biasa disebut juga dengan bagian yang tidak terpisahkan. Wah, kenapa? Karena menggarap pendidikan karakter bela negara tidak dapat dipisahkan dari pendidikan Pancasila, agama, dan kebudayaan. Ketiganya tidak boleh digarap secara parsial. Parsial itu terpisah atau sekadar disandingkan ya, melainkan wajib dikelola secara utuh, terpadu dalam kesatuan. Nah, di sini secara strategis pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan perlu dilakukan melalui aktivitas-aktivitas. Yang pertama di sini, melakukan identifikasi mengenai nilai-nilai Pancasila, utamanya nilai-nilai patriotik yang perlu diaktualisasikan, dilestarikan,
diwariskan dan dikembangkan kepada peserta didik agar mereka memiliki rasa bangga terhadap Pancasila. Lalu melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai asing yang berpengaruh terhadap karakter bangsa agar peserta didik tidak larut ke dalam budaya asing, serta merendahkan budayanya sendiri, melainkan berani menolak kehadiran anasir-anasir yang asing yang bersifat merusak. Lalu selanjutnya, merancang strategi penyaringan atau filterisasi terhadap nilai-nilai asing bangsa agar tetap mampu berkiprah dalam dunia global tanpa kehilangan jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Nah, alat untuk alat atau filterisasi untuk penyaringan nilai asing tersebut ialah dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya, melakukan akulturasi budaya sebagai strategi memperkenalkan karakter patriotik kepada bangsa lain dan sekaligus belajar terhadap budaya asing tentang bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan yang sesuai dengan budaya domestik, yang mana diharapkan nantinya bangsa Indonesia bisa mewarnai budaya bangsa lain sehingga akan tumbuh sikap saling menghormati antar sesama bangsa. Lalu yang terakhir di sini ada melalui artikel berjudul Mengubah Perilaku Bangsa di dalam Koran Sindo tanggal 6 Maret tahun 2015 pernah diajukannya saran urun rembuk. Urun rembuk itu apa sih? Urun rembuk itu ialah program pengubahan perilaku bangsa, termasuk pemantapan bela negara yang senantiasa mengedepankan perilaku syukur atas dua hal, yaitu yang pertama, rahmat Tuhan berupa kemerdekaan, yang kedua, penguasaan tanah air, serta budaya alam melimpah. Nah, syukur di sini dalam sekali maknanya, yakni menggunakan atau mengolah nikmat yang dilimpahkan Tuhan sesuai dengan tujuan yang dianugerahkannya. Lalu, kesimpulannya yang bisa diambil ialah kemerdekaan dapat dijadikan peluang untuk membangun sebuah negara. Sumber daya alam yang melimpah, bila diolah bangsa sendiri secara bijak, pastilah mendatangkan kesejahteraan berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara merupakan manifestasi perilaku syukur dan komitmen untuk memperkokoh ketahanan negara agar bangsa ini berdaulat atas negerinya sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.